Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam suasana Idul Adha, Idul Kurban. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di hari-hari ini kita bertakbir, memujinya, membesarkan namanya. Atas limpahan nikmatnya mensyariatkan kepada kita ibadah yang agung yang semua bertujuan untuk kebaikan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian membesarkan nama Allah, mengagungkannya atas hidayah yang diberikannya kepadamu supaya kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Khususnya dalam masalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang agung ini sebagai ibadah yang di beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan salat, ibadah terbesar dalam Islam. Ibadah yang berhubungan dengan anggota badan yang terbesar dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, salat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalau salatnya diterima, salat seorang hamba diterima, maka ibadah lain pun akan diterima. Makanya digandengkannya ibadah kurban dengan salat dalam beberapa ayat Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah, sembelilah sembelihanmu karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, kurbanku di jalan Allah, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dengan digandengkannya dua ibadah besar ini menunjukkan berkurban, menyembelih sembelihan di jalan Allah untuk Allah adalah ibadah yang mengandung pengorbanan besar, yang mengandung upaya manusia untuk mewujudkan kecintaan yang sejati karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat hikmah disyariatkannya ibadah kurban untuk mewujudkan keikhlasan, kecintaan sejati karena Allah, ketaatan yang sungguh-sungguh karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging-daging sembelian yang kamu sembelih. Tidak akan sampai kepada Allah karena Allah tidak butuh makanan, tidak butuh pemberian dari manusia. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hatimu. Ketakwaan dari hatimu. Di sini juga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah Allah untuk menyembelih sembelihan di jalan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat dalam hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan kita berkurban bukan untuk menghabiskan harta kita, bukan untuk menghamburkan harta kita, bukan untuk menjadikan uang kita habis dengan menyembelih sembelihan kemudian kita bagi-bagikan kepada orang miskin termasuk kita makan untuk diri kita sendiri. Tapi makna berkorban adalah mengorbankan apa yang paling berharga menurut kita dari urusan dunia dalam rangka mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna berkorban adalah berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah untuk membuktikan keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah terbesar disyariatkannya kurban. Menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, mengorbankan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat utama hamba-hamba yang akan mendapatkan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menundukkan hawa nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Maka mudah-mudahan dengan suasana berkurban yang masih kita rasakan saat ini, dengan sholat Idul Adha yang kita laksanakan kemarin, dan juga berkurban yang masih kita rasakan kemeriahannya saat ini, membangkitkan semangat kita untuk selalu membuktikan
kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Inilah hikmah terbesar yang kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan yang hakiki dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk kita selalu menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah untuk meraih ketakwaan dan kesempurnaan iman di sisinya. Demikianlah kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.